Maka topik kita, tema kita pada pagi hari ini tepatnya adalah berburu kesejatian hidup di dunia. Pun nggih, berburu kesejatian hidup di dunia. Jadi begini, Pak. Di surat Al-Ankabut ayat 64. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah, calon-calon penduduk surga semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini diberi kemampuan, diberi kesempatan, kemauan untuk melakukan ibadah yang terbaik pagi hari ini, yaitu sholat subuh secara berjamaah, ditambah dengan mengisi waktu untuk menyempurnakan ibadah subuh kita dengan mengikuti kajian ilmiah, kajian keagamaan dan kajian spiritual. Mudah-mudahan Allah senantiasa memanjangkan umur kita, senantiasa menyehatkan kita dan mencurahkan barokahnya untuk kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur dan bersyukur Allah telah memanjangkan umur kita. Dan sekarang kita ini sudah berada di tahun 1445. Artinya memanjangkan itu bahwa umur kita itu terus bertambah dan bertambah. Yang asalnya 65 maka kemudian menjadi 66. Niki kula tinggal niki rata-rata ya umur sakmono. Yang asalnya 50 ya 51, yang asalnya 40 menjadi 41 bertambah. Maka terkait dengan itu, sesungguhnya salah satu nikmat terbesar itu adalah nikmat waktu dan nikmat umur. Jadi dengan pergantian tahun baru Islam, tahun Hijriyah, satu sisi memang Hijriyah itu adalah sebuah momen yang menggambarkan tentang keberhasilan dalam berjuang. Maka dilestarikan dalam sejarah menjadi tanda awal tahun Islam, tahun Hijriyah.
Tapi satu sisi pergantian tahun itu juga punya makna tentang bahwa umur kita bertambah, tapi sekaligus memberitahukan bahwa umur kita berkurang. Bertambah tapi hakikatnya berkurang dari jatah yang disiapkan oleh Allah untuk kita. Hadirin, maka terkait dengan umur yang telah kita nikmati, itu adalah nikmat terbesar yang dianugerahkan oleh Allah. Cuman memang yang mampu dan bisa menghargai betapa mahalnya umur itu kalau sudah mati. Qalal Hakim, salah seorang bijak menyatakan, Imam Hatim menyatakan apa? Al hayatu la ya'rif qadra illa al amwat. Hidup itu mahal. Hidup itu mahal. Ngoten nggih. Tapi sayang yang mampu menghargai betapa mahalnya hidup itu kalau sudah mati. Nah, Rasulullah Islam mengajarkan kepada kita jangan menghargai waktu dan menghargai umur nunggu nek wis mati. Karena tidak ada artinya lagi. Dan umumnya manusia itu seperti itu. Itu dicontohkan oleh Fir'aun bahwa dia beriman kepada Allah itu ketika nazak. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kata-kata itu muncul kapan? Ketika mau meninggal. Lah itu contoh. Nah, kita ini diajarkan bagaimana kita bisa menghargai hidup di dunia ini, ya, jangan sampai nanti nunggu setelah mati. Sebagaimana juga nikmat terbesar diantaranya adalah al-afiyatu la ya'rifu qadra illa ahlul halak. Selamat itu, keselamatan itu mahal. Tapi yang tahu harga mahalnya selamat itu kalau celaka. Kita ini setiap hari dijaga oleh Allah, tidak ada musibah, tidak ada bencana. Itu kan sepertinya biasa gitu loh. Padahal itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena memang kita selamat itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman taunya kalau celaka terjadi baru ngerti, wah ya Allah, mahal ternyata selamat itu. Maka topik kita, tema kita pada pagi hari ini tepatnya adalah berburu kesejatian hidup di dunia. Pun nggih, berburu kesejatian hidup di dunia. Jadi begini, Pak. Di surat Al-Ankabut ayat 64. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kehidupan dunia ini, ya, kehidupan dunia ini tidak lain adalah kehidupan yang semu, kehidupan yang main-main. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Maka hakikat akhirat, hakikat kehidupan akhirat itulah hakikat hidup. Hayawan itu hakikat hidup. Nah, jadi yang dimaksud berburu kesejatian hidup di dunia itu adalah bahwa dunia ini sifatnya adalah masih main-main. Apabila dunia itu sebatas untuk dunia. Nah, begitu, Pak. Apabila kehidupan dunia itu sebatas untuk kehidupan di dunia,
kenikmatan dunia itu sebatas untuk kenikmatan dunia, apalagi kenikmatan dunia itu untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dunia. Ngoten nggih. Tetapi bagaimana kehidupan dunia itu bisa menjadi sebuah kesejatian? Loh gitu Pak. Yaitu apabila kita mampu menjadikan waktu di dunia, menjadikan anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah di dunia itu sebagai sarana untuk memperoleh kesejatian hidup nanti setelah mati dan hidup di akhirat. Paham ya? Di surat Al-Qasas ayat 77 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul adzim. Wabtaghi, jadikanlah, upayakan, fima ataqallah, apa saja yang diberikan oleh Allah kepadamu, apa saja yang didatangkan oleh Allah untukmu di dunia ini, darul akhirata, untuk membangun akhirat. Karena akhirat itulah hakikat kenikmatan, karena akhirat itulah hakikat kehidupan. Wala tansa nasibaka, tapi jangan engkau mengabaikan kebutuhan kamu di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu abaikan juga kepentingan kamu, bagian kamu di dunia, walaupun kecil, ya. Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin, dan ahsin itu berbuatlah yang terbaik untuk dirimu, untuk orang lain, ya kan, memberi manfaat kepada orang lain, kama ahsanallah, sebagaimana Allah telah memberikan yang terbaik untukmu. Memberikan yang terbaik, tapi sering kita salah gunakan. Kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada, dan jangan berbuat kerusakan di muka bumi, kerusakan secara fisik, kerusakan mental. Tidak beriman kepada Allah itu bagian daripada kerusakan mental. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah itu tidak suka, tidak senang kepada orang-orang yang senantiasa mendatangkan kerusakan, kerusakan lahiriah dan kerusakan batiniah. Hadirin, maka apa saja yang diberikan oleh Allah di dunia, ini kan secara umum tadi kan main-main Pak. Dunia ini masih sifatnya semu, main-main. Tapi bagaimana kehidupan dunia yang semu, yang main-main itu akhirnya bukan sandiwara, tapi memang itu asli, itu hakikat. Apa ketika kehidupan dunia itu kita jadikan sebagai sarana untuk memperoleh kesejatian hidup, maka akhirnya sesuatu yang di dunia yang bersifat semu, yang main-main itu menjadi sebuah yang hakiki apabila itu memang bagian dari bekal untuk akhirat. Nah, waktu ini juga begitu. Bagaimana kita bisa betul-betul memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah berupa waktu dan umur. Maka waktu dan umur ini jika sebatas hanya kita nikmati untuk dunia ini, untuk menghasilkan dunia semata-mata yang tidak ada hubungannya dengan hidup sesudah mati, nggak ada hubungannya hidup di akhirat nanti, maka itu kita berarti apa? Mempermainkan kehidupan dunia, menjadikan dunia itu hanya main-main, nggak ada artinya. Itu sebagaimana sikap orang-orang kafir, bagaimana menyikapi kehidupan dunia itu.
hayhata lima tu'atun. Nggih, gitu. Hayhata lima tu'atun. Mari. Enggak ada nanti itu janji-janji di akhirat itu, enggak ada itu. In hiya illa hayatuna dunya. Di sini inilah kehidupan kita di dunia ini. Namutu wa nahya. Ya, adanya kita mati, iya. Wa nahya, dan ada yang hidup, iya. Wa ma nahnu bimab'utsin. Tapi kita enggak akan ada kebangkitan lagi, enggak ada akhirat itu. Itulah. Orang kafir itu enggak percaya tentang adanya akhirat. Ya maka dunia ini saja, ya memang ada mati, percaya mati karena memang disaksikan. Tapi ya mati ya sudah selesai. Itulah orang ateis. Atau orang yang kafir tidak apa itu. Artinya ya ada orang-orang selain orang Islam itu ya percaya ada akhirat itu, ada. Tapi kan salah dalam mengartikan akhirat, salah dalam menggunakan fasilitas dunia ini. Salah dalam bertuhan, kan gitu toh. Itu sama nanti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Maka apabila dunia itu hanya sebatas dunia, ya, maka itulah kehidupan yang tidak bernilai, sehingga dunia itu bisa bermakna hina. Daniun, hina. Dunia itu apabila hanya untuk dunia, maka itu adalah kehinaan. Tapi kalau dunia sebagai sarana untuk menggapai akhirat, itulah kesejatian, itulah kemuliaan. Termasuk umur yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah itu seberapa bernilai untuk akhirat. Karena itu Allah mengingatkan tentang pentingnya waktu, pentingnya umur. Di Al-Quran itu banyak sampai Allah itu menggunakan sumpah-sumpah itu dengan waktu. Wal asri itu yang sering kita dengar kan, demi masa, demi waktu. Lalu secara spesifik waktu, demi duha, demi waktu subuh, wasyamsi, demi matahari ada putarannya, wal qamari, dan demi bulan. Semuanya kan hubungannya dengan waktu. Dan itu mengarahkan kepada apa? Betapa bernilainya waktu yang diberikan oleh Allah itu. Wal asri, demi waktu, innal insana, manusia itu akhirnya tercatat dalam kondisi yang merugi, celaka gitu kan. Wal asri innal insana lafi khusrin, illa, kecuali mereka-mereka yang tidak akan celaka dan tidak rugi berkaitan dengan waktu adalah illalladzina amanu, mereka-mereka yang beriman, wa amilus solihati, dan menggunakan waktu itu untuk bisa beramal soleh, wa tawasau bil haq, dan menggunakan waktu itu untuk bisa menyampaikan kebenaran, wa tawasau bil haq, mewasiatkan kebaikan kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan menasihatkan tentang pentingnya hidup itu bersabar, sabar menunggu kebaikan dari Allah, sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu. Nah, kita ini oleh Allah sudah diberi pertanda melalui pergantian tahun. Apa yang telah lampau itu kita nilai, kira-kira seberapa kita bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah di waktu tahun kemarin. Kan gitu Mbak. Kenapa? Karena hubungannya anugerah Allah itu harus disyukuri, waktu itu harus disyukuri. Mensyukuri waktu ya hubungannya adalah untuk beribadah. Nah, lalu di situ ada evaluasi di surat Al-Hasyr ayat akhir itu kan dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil itu, karena yang hatinya nyambung itu di situ orang beriman. Kalau nggak beriman ya nggak nyambung, peduli amat.
Wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tandur, hendaklah kamu melihat, hendaklah setiap orang itu melihat, menengok, maqaddamat, apa yang telah lampau, 1 tahun yang lampau, umur yang telah kita miliki sekian tahun itu, ligodin, untuk persiapan masa yang akan datang. Lah hubungannya dengan umur yang telah diberikan oleh Allah. Itu kan berarti yang umur 70 dibanding dengan yang 50. Berarti nikmat umur itu kan lebih besar daripada yang 50. Yang 50 tentu lebih besar nikmatnya daripada yang 40. Kan begitu. Lalu ukurannya mensyukuri waktu tadi, mensyukuri umur itu, ya seberapa kita mengisi waktu yang panjang tadi itu dengan nilai ibadah. Cara kita mencoba menggunakan komunikasi kartu spiritual. Ini kartu spiritual kita ini sebetulnya diberi oleh Allah, kartu spiritual. Namanya namanya kartu simpati. Kartu spiritual bukan kartu-kartu yang dijual itu, Pak. Ini nggak pakai dijual, Pak. Tinggal kita mengisi aja pulsanya itu. Simpati niku maksudnya simpanan amal, tabungan untuk mati. Simpanan amal, tabungan akhirat nanti. Ini kan begitu, Pak. Ininya kita di dunia itu kan untuk menyimpan itu, Pak. Bukan karena memang hidup kita bukan untuk dunia ini kok, untuk nanti. Maka harus diisi dengan pulsa yang lain namanya kartu as. Apa kartu as itu, Pak? Nah, pun cerdas jenengan. Amal soleh, wujudnya ayo sholat, wujudnya ayo sedekah, ayo silatur rahim, semuanya itu adalah bagian daripada kartu simpati, Pak. Betul. Subhanallah. Nah, karena ini adalah bagian daripada amal soleh, kartu as harus diperkuat dengan kartu XL. Kita mencoba lagi. Apa? Ekstra lillah. Ya wis tak sembino ta, jenengan ya rada lali kadang-kadang itu. Betul nggih? Semuanya itu karena bernilai ibadah harus ada lillahnya. Jadi bagi orang yang beriman itu seluruh aktivitas kehidupannya itu bernilai ibadah. Semuanya bisa bernilai ibadah. Kenapa? Karena semuanya sudah dikaitkan dengan hubungannya dengan Allah. Aku bekerja. Bekerja itu bukan semata-mata bekerja untuk dunia bagi orang beriman, tapi itu bernilai akhirat karena bekerja itu bagian daripada perintah Allah untuk mencari nafkah. Mencari nafkah itu juga perintah Allah. Lalu setelah mendapatkan nafkah, mendapatkan rezeki untuk siapa? Untuk mencukupi keluarganya, mencukupi, iya kan? Untuk bersedekah. Semuanya akhirnya jadi ibadah. Nggak hidup itu nggak ibadah gitu loh. Itu namanya kartu asnya dipakai. Lalu dikuatkan dengan kartu XL. Dan apa yang dilakukan itu harus bersifat eksis. Catatannya dibuka kan. Apa itu? Ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu harus XL dan ya kan gitu toh. Dan harus eksis. Apa? Ekstra istiqomah. Halo. Apa yang kita lakukan itu terus bernilai istiqomah. Walaupun kecil, tapi kalau sudah istiqomah, itu loh yang akan menjadikan nilai yang hakiki itu. Dan kemuliaan manusia itu diantaranya dari sisi itu tadi. Kecil tapi istiqomah, sedikit tapi istiqomah. Khairul a'mali, sebaik-baik amal adalah adwamuha, yang bisa ajek, langgeng, istiqomah. Wa in qalla, walaupun itu adalah sesuatu yang kecil, yang sedikit. Sehingga Rasul menyatakan, la tahqirannal ma'rufa. Jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun. Alah apa ini? Jangan. Kita bisa lakukan itu.
la tahqirannal ma'rufa walau antalqa, walaupun senajan iki cara Jawa nggih, walaupun ukurannya waktu itu kamu itu bisa berbuat baik itu antalqa akhaka, ketika kamu bertemu dengan saudaramu dengan senyum, biwajhin tolikin, dengan wajah yang apa, wajah yang sumringah, menampakkan persaudaraan, tidak menampakkan apa, kemerengutan, apa merengut itu, kebencian kita. Bertemu tegur sapa itu sebuah kebaikan. Ketemu orang nggak bisa membantu, minimal mendoakan ya Allah, loh itu bagus Pak. Ketemu orang apa lagi itu bawa apa, mencari sampah atau tukang pungut sampah itu, ya Allah, orang yang mencari rezeki dengan cara seperti ini, ya Allah mudah-mudahan rezekinya lancar. Ada orang minta, kita nggak sempat karena kondisi, terus ya Allah mudah-mudahan orang itu hari ini, loh itu sudah bagus Pak. La tahqirannal ma'rufa, jangan engkau remehkan kebaikan, yang penting bisa terus, sehingga sampai begitu pentingnya apa itu, begitu pentingnya berbuat baik itu, sampai ukurannya adalah man asbaha, barang siapa yang bangun pagi, la yanwi, tidak pernah ada kerentek, apa kerentek itu, niatan, zulmata hatin, untuk menyakiti, untuk menipu, untuk mencurangi siapapun, tidak ada niatan itu. Ghufira lahu ma jana, orang seperti itu sudah mendapatkan pengampunan dari Allah. Jangan tidak niat untuk berbuat jelek apapun kepada siapapun itu. Apalagi waman asbahayan bi, dan barang apalagi kalau kita pagi-pagi sudah ada niatan. Niatan apa? Nusratal madlum, untuk membantu orang yang teraniaya. Au qadha hajati, atau niat untuk mendatangi, niat untuk mencukupi kebutuhan orang, undangannya muslim, kebutuhan membantu. Kanat lahu, maka baginya dapat pahala kahajjatin mabruratin, seperti melakukan haji yang mabrur. Subhanallah. Jenengan ngeten iki pagi-pagi di kerentek engko hari ini berbuat apa jenengan Pak? Nggih. Iku sudah bagus Pak. Berbuat apa untuk bisa diaplikasikan. Nah sing paling gampang ya pagi ini sampean pun niat, aku ngungkek blonjo piro karo bojoku ya. Setuju Bu nggih? Halo? Nah, ternyata sedekah yang terbesar pahalanya juga sedekahnya suami kepada istri. Baru mari ngono sedekah nang tangga, kan itu Pak ya. Masuk nggih? Halo. Loh begitu loh kebaikan itu. Pokoknya lalu istiqomah. Salat malam, apa minimal kan 1 rakaat minimal itu, witir, itu terus istiqomah. Ya kan? Pesan Rasul kepada Abu Bakar gimana diantaranya? Pesannya adalah, nasihat Rasul kepada sahabat adalah jangan tidur sebelum melakukan minimal 1 rakaat witir. Setiap pagi jangan pernah engkau tinggalkan 2 rakaat duha. Ketika menjelang subuh jangan pernah engkau tinggalkan 2 rakaat subuh. Loh, kayak gini-gini itu terus istiqomah. Maca Qur'ane ya begitu istiqomah. Itu eksis Pak. Nah itulah yang akan menghantarkan. Sebagaimana pernah saya ceritakan ceritanya sahabat Sya'ban ya. Karena istiqomahnya dalam berjamaah, lalu ada sesuatu yang dilakukan itu sebetulnya nggak begitu bernilai, tapi sudah dibuka oleh Allah ketika nazak itu. Salah satu kata-kata yang muncul sahabat Sya'ban yang disampaikan oleh istrinya kepada Rasulullah adalah ketika nazak itu, mengapa tidak semuanya? Ketika nazak itu muncul kata-kata seperti itu. Kenapa? Karena ketika nazak itu diperlihatkan pahala itu sudah. Fakasyafna angka gito'aka, aku buka itu, tutup kamu selama ini. Tutup lahiriah itu loh Pak, sehingga tidak bisa melihat akhirat itu di situ. Dibuka oleh Allah rahasia amal ibadahnya itu, muncul kata-kata mengapa tidak semuanya. Ceritanya ketika beliau itu mau berangkat
jamaah sholat duhur, sebelum itu supaya tidak lapar, supaya lebih bisa khusyuk kan, gitu kan. Orang kalau kelaparan kan juga potong panas kerucuan ya kayak kan gak khusyuk Pak. Makan. Nah, saat makan roti itu ada pengemis. Maka roti kering yang bunder itu, ya, kayak piring itu Pak, yang kering itu dibagi dua. Diberikan pada pengemis, lalu separuhnya dimakan sendiri. Itu kan rasanya kan begitu aja, nggak begitu bernilai Pak. Tapi ternyata ketika nazak itu diperlihatkan, sehingga muncul kata-kata itu, mengapa tidak semuanya? Artinya gedun, mengapa kok tidak saya berikan semuanya? Kok mek separuh? Pak. Ya Allah, kelihatan. Artinya ya sudah ada pahalanya seperti itu diperlihatkan. Seandainya itu diberikan semua, kan lebih besar itu. Ya contohnya jenengan ten masjid terus nggawa duit 50, nggawa duit 1.000, nggawa duit 20.000, nggawa duit 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Kira-kira sing mlebu niku sing pundi, Pak? Lah, ngono iku nanti semuanya sudah dihargai oleh Allah, sehingga nanti lho ketun aku rek biyen kok gak sing abang lho Pak. Macam-macam begitu, Pak. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka itu semua ya tetap kita lakukan kebaikan-kebaikan apapun itu, walaupun tadi ketemu dengan teman itu bertegur sapa, itu sudah bagian daripada ibadah, Pak. Kan gitu, Pak. Nah, istiqomah, Pak. Namanya itu kartunya kartu eksis. Sehingga setiap hari kita itu bagaimana bernilai, itu harus juga mengisi pulsa kartu mentari. Bingung sampean? Kan tadi perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Kan gitu nggih? Bertakwalah kamu kepada Allah. Itu berarti apa? Hidup kita ini setiap hari harus ada nuansa ketakwaan, sehingga kartu mentari maksudnya meningkatkan takwa setiap hari. Halo? Ini duduk kartu dunia, Pak. Kartu spiritual, kartu akhirat. Pun. Maka disitulah seberapa kita itu menghargai waktu dengan kartu, dengan amal soleh, macam-macam tidak amal soleh wujudnya, dan diniati dengan ikhlas secara istiqomah, itu adalah bagian daripada kartu simpati, simpanan amal, tabungan untuk mati. Karena penyesalan orang ketika sudah mati, menyesali tentang kehidupan dunia itu apa? Inginnya beramal soleh. Coba itu di surat Al-Mu'minun ayat 99, ayat 100. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sadaqallahul azim. Hatta idza jaa, manusia semasa hidup di dunia itu sudah diingatkan. Sebetulnya waktu di dunia itu untuk apa? Ini kan gitu tuh. Mestinya kan untuk beramal soleh, kan gitu tuh. Untuk beriman dan beramal soleh. Maka orang-orang kafir itu kan nggak peduli dengan itu semuanya. Termasuk orang yang beriman, tapi iman hanya sebatas KTP. Islam sebatas KTP, sehingga tidak mengisi Islamnya dengan ibadah. Kan gitu tuh. Orang seperti itu dibiarkan oleh Allah, difasilitasi malahan gitu. Duit tambah akeh kadang-kadang itu. Duit kayak maksiat terus ngono iki tambah sehat terus nggih. Kan betul ya? Dibiarkan, difasilitasi oleh Allah supaya Pak terlena, itulah ujian. Terlena dengan kenikmatan dunia, sudah nggak ada hubungannya dengan ibadah, nggak ada hubungannya dengan Tuhan, nggak ada hubungannya dengan doa. Aku biyen rajin sholat atau malah miskin. Aku saiki gak tahu sholat malah duitku akeh. Ngono kan ngono to. Oke, dibiarkan oleh Allah hatta idza jaa, sehingga datang kepadanya al-mautu, kematian. Nah, di situ sudah merasakan. Mulai ketika itu nazak. Hatta idza jaa al-mautu qala, komentar muncul di situ ketika mati, rabbirji'un, ya Tuhan, irji'un, mohon kami kembalikan. Kemana? Ke dunia. Loh, berarti apa? Menyesali dunia kan akhirnya itu.
Karena apa? Dunianya dibuat main-main, dikira hanya untuk dunia. Qala rabbirji'un, kembalikan kami ke dunia. Kenapa? La'alli a'malu sholihan, agar aku bisa beramal soleh, agar bisa mengisi pulsa XL tadi itu. Fima taraktu, yang dulu aku tinggalkan, yang aku abaikan, sholat aku abaikan, berdoa aku abaikan, nggih. Sedekah tidak pernah kami lakukan. Aku lakukan itu nanti kalau diberi kesempatan hidup lagi. Kalla, tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itulah kalimat permohonan yang ia sampaikan. Kalau bahasa sekarang itu proposal yang ia ajukan kepada Allah. Gak bisa. Wa min waraihim, maka setelah itu ketika matikan lalu berada di mana? Barzakhun, ia berada di alam barzakh, hidup Pak. Fisiknya yang mati, raganya itu, tapi hakikat manusia kan jiwanya Pak, itu yang hidup Pak. Barzakhun, di alam barzakh, nanti nunggu sampai ila yaumil yub'atsun, nanti lagi panjang lagi sampai nanti ada hari kebangkitan, penyesalan lebih panjang lagi. Oleh karena itu bagaimana kehidupan dunia itu bisa bermakna sejati bagi kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika ditanya, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad wa Tirmidzi was-Shahhahul Hakim, dan disahihkan Abu Hakim, an Abi Bakrah anna rajulan, ada seorang sahabat Abu Bakrah meriwayatkan anna rajulan, ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyun nas khairun, siapa manusia yang terbaik? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man tola umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang terbaik adalah orang yang diberi umur panjang, umurnya panjang, wa hasuna amaluhu, dengan umur yang panjang itu ia banyak berbuat baik, amalnya apik. Maka sama-sama berbuat baik. Orang yang umur 50 meninggal, umur orang yang 60 meninggal, sama-sama berbuat baik sejak dewasa itu, maka yang 60 tentu lebih banyak kebaikannya daripada yang 50. Sama-sama dalam kredit sholat wajibnya ya sama seperti itu. Dia lima waktu sehari semalam itu dihitungkan. Kan nanti terpaut 1 tahun saja sudah berapa ribu rakaat itu loh, gitu Pak. Mantola umruhu, ya tadi itu apa? Mengisi kesejatian waktu tadi itu dengan beribadah. Fa'ayun nas, lalu ditanya siapa manusia syarrun yang terjelek? Qala mantola umruhu wasa'a amaluhu. Wong sing welek iku ya wong sing dawa umure, tapi umur dawa ge kelakuane elek, wasaalan elek. Apane sing elek? Amaluhu, amale. Wis umur 70 lho sik gorong gelem salat ae. Umur pinten, Mbah? 70 nak. Masya Allah pun rada tuwek jenengan. Ya nak lumayan kena gendelo anak putu. Loh, urip gendelo anak putu. Ibadah. Lha ngoten niku jenengan nek nyamamu wedok ya sik seneng. Ya sik seneng. Malah kuno perapatan kuno celana jin-jinan kuno. Lah jenengan gak salat sik anu. Semeni ae. Nek aku suwae oleh hidayah Gusti Allah lak salat. Lho ngono kadang-kadang aku hanya niku oleh hidayah. Ada orang yang mencari pembenaran seperti itu Pak, gara-gara nggak sholat itu. Iya, sama dengan orang kaya. Pak, sama niku kok suki kok gunung haji. Ya aku belum dapat panggilan Allah. Nanti kalau sudah dapat panggilan kan aku sadar. Ngono Pak. Walah semprul. Lah ini lho Pak. Wasarruna, sejelek-jelek manusia itu sing dawa umure tapi gawe elek. Ojo dawa-dawa nek elek iku cek gak kakean. Dosa lho gitu lho Pak. Masya Allah. Maka Rasul menguatkan
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala unabbiukum bi khiyarikum, maukah kamu saya beritahukan siapa orang yang terbaik di antara kamu, orang yang mampu menggapai kesejatian dalam hidup itu. Nah, kan gitu toh Pak. Qalu, maka mereka para sahabat menjawab, bala nggih Rasul nggih purun, napa niku sing menjadikan kita terbaik itu. Qala, Rasul menjawab, napa atwalukum a'maron fil Islam, yaitu orang yang paling panjang umurnya di antara kalian dalam beragama Islam. Nanti ke agama Islam ojo dawa-dawa. Berarti kan terkait dengan apa? Kuantitas umurnya, lalu kuantitas amalnya, kualitas amalnya. Nek sing iso iku ya sing dawa umure sekaligus kualitas apanya? Kualitas umurnya. Itu namanya barokah itu di situ. Jadi barokah itu bukan ditentukan oleh berapa banyaknya hitungan kuantitasnya, tapi isinya. Sehingga kalau kita kalau ada hadis menyatakan apa? Yang menyatakan bahwa doa la yarudul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah, ketentuan-ketentuan Allah illa doa, kecuali kekuatan doa. Nah, itu nanti kapan-kapan bicara tentang dahsyatnya kekuatan doa, Pak. Itu nih. Wala yuzitu fil umri, dan tidak ada yang bisa menambah kepada seseorang umur illa albirru wat taqwa, kecuali albirru hakikat kebaikan dan ketakwaan. Itu bisa bermakna atas izin Allah umurnya dipanjangkan, ditambah, karena memang yang punya prerogatif umur panjang pendek itu kan Allah, bisa. Tapi bisa bermakna tidak ditambah tidak bisa menambah umur kecuali albirru wat taqwa, itu dalam arti tetap kuantitas waktu itu sama, 10 tahun 10 tahun, 100 tahun 100 tahun dari sisi hitungan itu, tapi isinya gitu loh Pak, isinya itu melebihi daripada umur yang 100 tahun. Itu berarti apa itu? Barokahnya di situ. Seperti dompet yang barokah itu kan ono dompet gede Pak, dompetnya gede Pak, tapi dicekeli mir-mir gitu Pak ya. Berarti kan kosong itu. Berarti gede Gede apa nih Pak? Gede bungkus tok, kano isine Pak. Tapi ono dompet itu gak sepiro gede tapi mentek-mentek Pak. Abang-abang isine. Iku berarti dompet barokah ngono lho, isinya yang banyak. Nah, umur itu wadah Pak. Alhamdulillah. Maka supaya begitu panjang umur itu sebetulnya bukan dari sisi kuantitas jumlahnya, tapi isi. Umurnya hanya 50, tapi amal ibadahnya melampaui daripada 50 tahun itu. Nah, umur umat Rasulullah itu loh sebetulnya panjang itu dari sisi apanya? Amal ibadahnya itu Pak. Sehingga dari sisi kuantitas umatnya Nabi Muhammad itu memang pendek-pendek Pak. Antara 63 kalau Rasulullah, 70 sampai mungkin 100 itu serodok loro-loron biasa ya Pak. Gak sampai 100 kadang harus loro-loron Pak. Melakukan masjid wis gak kuat kadang-kadang nggih. Mbah saiki gak tau nang masjid. Iya nah aku nek mlaku oleh rong langkah wis rasane koyo ngeblak. Gitu Pak. Nah, tapi bagaimana mengisi itu? Maka umat Rasulullah sudah diberi prioritas. Napa? Amal ibadah satu minimal itu nilainya 10. Ada amal ibadah satu tapi nilainya mengalahkan 1000 bulan. Kan begitu Pak? Subhanallah. Sedekahnya itu 1 tapi dicatat 700. Sedekahnya 1000 tapi dicatat amalnya sama dengan 700.000. Itulah barokah bertambah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, lalu ada riwayat tentang bagaimana menjadikan umur itu sebuah kesejatian, bukan main-main.
Akhraja Ahmad bin Zanjuwe an Abi Hurairah, riwayat saking Abi Hurairah sahabat Rasulullah. Kana rajulan min hayyin fadho'a, ada dua laki-laki yang tinggal di kompleks Fadho'ah namanya, kompleks di Arab sana. Aslama, kedua sahabat itu sama-sama masuk Islam. Sama-sama masuk Islam. Ma'a Rasulullah, bersama Rasulullah. Masuk Islam, ikrar di depan Rasulullah. Lalu setelah masuk Islam, dia belajar. Ketika ada panggilan jihad, keduanya ikut berperang. Fastashhada ahaduma, dalam peperangan itu salah satu di antara sahabat tadi yang sama-sama masuk Islam itu mati syahid lebih dulu. Wa ukhiral akhar, sementara sahabatnya yang satu itu umurnya oleh Allah dipanjangkan, tidak mati syahid tapi dipanjangkan sampai 1 tahun berikutnya. Nggih, 1 tahun berikutnya. Qala Tulhah, lalu ada sahabat yang lain bernama sahabat Tolhah ya bin Ubaidillah. Ini juga termasuk salah satu antara sahabat yang dijamin Rasulullah ahli surga. Nggih. Ya, Rasulullah yang menjamin itu. Tolhah itu fara'aitul jannata, aku bermimpi diperlihatkan oleh Allah tentang surga. Tentang surga. Wara'aitul, dan aku melihat ternyata di antara dua sahabat tadi itu, dua sahabat yang satu mati syahid 1 tahun sebelumnya dan satu mati biasa 1 tahun setelahnya itu, fara'aitu, dan aku melihat ternyata al-mu'akhkharu minha, ya, sahabat tadi yang diakhirkan umurnya selama 1 tahun berikutnya baru mati, udkhila, lebih dulu dimasukkan surga qabla syahid, sebelum yang mati syahid itu. Fa'ajabtu min dzalika, aku heran. Apa heran itu? Herman gitu. Loh, kenapa pikirannya ya mestinya yang mati syahid itu lebih dulu kan gitu toh. Fa'ajabtu, aku heran, aku kok mimpi seperti itu, kok malah orang yang tidak mati syahid itu yang lebih dulu masuk surga, lebih dulu. Jadi loh yang diberi umur 1 tahun berikutnya itu. Fa'asbahtu, ketika waktu subuh saya bertemu dengan Rasulullah, fadzakartu dzalika, aku ceritakan mimpi itu kepada Rasulullah. Faqala, maka Rasul berkomentar, memberikan komentar klarifikasi. Loh, gampangan ngono. Loh ya bener toh. Yang umurnya lebih panjang 1 tahun itu lebih dulu masuk surga. Loh kok bisa ya Rasul? Alaisa qad shoma ba'dahu Ramadan, bukankah dengan dia diberi panjang umur 1 tahun itu dia bisa melaksanakan puasa 1 bulan penuh, 1 Ramadan. Wasalla, dan ia bisa sholat setiap harinya, dengan setiap harinya sholat 5 minimal 17 rakaat itu sampai sitata alfi rakaatin, sampai 6.000 rakaat. 6.000 rakaat itu kan beda dengan sudah memberikan nilai beda kan Pak. Nah, wakada, belum lagi nanti dia bisa bersedekah, belum lagi bisa baca Al-Quran, belum lagi gitulah, maka sesungguhnya umur itu adalah ghanimah, kekayaan, investasi akhirat. Nah, di situ dikuatkan oleh Abu Naim an Sa'id bin Jabirah an Abi Sa'id bin Jabir qala inna baqa al muslim kulla yaumin ghanimah, sesungguhnya berlangsungnya umur bagi setiap muslim, setiap harinya berlangsung tidak berakhir itu ghanimah, adalah kekayaan. Kekayaan untuk apa? Li'ada'il faraid, untuk bisa melaksanakan kefarduan, ibadah-ibadah fardu. Kemudian ibadah apa? Sunnah-sunnah, sholat, dan apa saja yang diberikan oleh Allah, termasuk apa kemampuan untuk berzikirnya kepada Allah. Beda. Maka subhanallah, bagaimana kita mampu untuk menjadikan umur itu bukan main-main, tapi apa? Umur itu memiliki nilai kesejatian. Di dunia itu punya kesejatian apabila umur yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah itu
adalah umur untuk menggapai akhirat, karena hakikatnya hidup kita bukan untuk dunia tapi untuk akhirat. Maka fasilitas apapun yang dianugerahkan oleh Allah kita jadikan sebagai sarana untuk akhirat. Itu berarti apa? Kita menjadikan dunia itu adalah kesejatian dalam hidup. Alhamdulillah. Maka sangat bernilai umur bagi seorang muslim itu, karena urusannya akhirat. Sementara orang kafir mikirannya dunia saja. Mulane jenengan wong kafir kok enak tok duwe wake triliunan, kanta-kanti wong wedok ngene-ngene. Aja iri, Pak. Iku dunia wis jarno. Nggih. Cok usung aku dhuwitku triliunan ngono apa iso kanti-kanti wong wedok kaya ngono ya. Jangan terbelalak oleh kenikmatan dunia, karena itu main-main. Maka bagaimana kita jadikan semua yang diberikan oleh Allah itu sebagai sarana untuk memperoleh kesejatian hidup setelah mati dan hidup akhirat nanti. Itu namanya kartu simpati, simpanan amal, tabungan akhirat nanti. Pergi ke Pondok Jati, beli kurma, paket baju dan sepatu dikirim ke Jakarta. Maksud hati ingin berlama-lama, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Maka makan durian bersama seorang kekasih. Kami ucapkan sekian, terima kasih. Bersama sang kekasih jalan-jalan ke Eropa, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Mudah-mudahan kajian kita ini betul-betul akan menghantarkan kita memperoleh kesejatian dalam hidup kita. Amin. Oh, soalnya sing takon apa? Lho, gawe sentak ta waktune iki. Aku sih terserah jenengan. Aku sih ngontrak jenengan. Nanti jam 8 ke asrama haji. Nggih. Ya apa maksudnya ngono? Oke, ada riwayat, saya tak jawab ya Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sedang bersama dengan sahabat, lalu ada mayat itu di bawah. Artinya melewati Rasulullah, ya tidak tahu itu, mungkin Rasulullah nggak kenal itu. Apa komentar Rasulullah? Mustarih wa mustaroh minhu. Mustarih wa mustaroh minhu. Mustarih orang-orang yang beristirahat, atau mustaroh minhu yang siapapun bisa istirahat darinya. Kila, maka sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih wa mustaroh minhu. Apa yang dimaksud mustarih ya Rasul, dan apa yang dimaksud dengan mustaroh minhu? Qala, mustarih itu apabila ketika orang itu di dunianya sudah berbuat baik, beramal soleh begini. Berbuat itu kan ada upaya waktu, ada kerekosoan gitu kan gitu. Orang di dunia itu kan memang harus berrekoso dulu untuk beribadah itu. Nah, maka nanti di alam kubur barzakh itu tinggal merasakan hasilnya, Pak. Nyaman, Pak, menikmati. Sejak di alam barzakh sudah merasakan itu, Pak, nanti, Pak. Jangankan begitu, nazak itu sudah kelihatan, Pak. Mustarih itu begitu, Pak. Tinggal menerima hasilnya, Pak. Mulanya apa? Cukup bekal itu loh di dunia ini, Pak. Penting, Pak, bekal. Tinggal merasakan hasilnya nanti. Mulai wong amal ibadah itu nanti akan dirasakan itu sejak nazak, sejak di alam barzakh sampai di akhirat. Sementara orang yang tidak punya bekal, yaitu nanti mulai nazak sudah kelihatan sampai nanti di alam barzakh sampai akhirat. Wa mustarah minhu. Terus yang dimaksud mustarah minhu itu ya apa ya Rasul? Ya karena ini orangnya jahat, sering berbuat dosa, mencuri, metengi anak tonggo barang itu. Nah ketika mati itu kan berarti mustarah minhu, alam sekitarnya itu merasa istirahat dari keburukannya, Pak. Wis kon bongko kon ini gak entek kon yo. Mosok mesti ono tarung mesti arek iku, mesti ono barang ilang mesti arek iku. Ngene mboten? Bojone tonggo meteng yo gara-gara arek iku. Dosa tok, Pak. Maka alam sekitarnya yang nyaman, tetangganya yang merasa nyaman, tapi dia di napa?
disiksa oleh malaikat. Begitu Pak maksudnya. Jadi mulanya kita hantarkan ke peristirahatan. Itu doa dari yang hidup, ya apa-apa iso iku tetep ndongakno sing apik nang wong mati itu. Paling tidak orang itu maunya jahat, itu paling tidak dengan mati itu dia berakhir jahatnya gitu loh Pak. Gak temen-temen apa nih? Dosane Pak. Wis ngono ae Pak. Wis kita antarkan ke tempat peristirahatan, itu berarti doa mudah-mudahan orang yang mati itu tinggal menerima hasil daripada amal ibadahnya. Ngoten Pak nggih? Satu, monggo. Ini semuanya apa? Ada di sini Pak. Jadi saya punya buku Syarhus Sudur, membedah hati. Bisarhi Khaul Mauta wal Kubur, dengan membedah alam arwah dan alam kubur Pak. Ini kan jarang kita ngaji gini Pak. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Kehidupan di dunia semu. Kehidupan dunia? Kehidupan di dunia ini kan hanya semu. Iya, sementara. Tapi kalau kita ingin dengan baik, dengan betul, insya Allah ada hidup di dunia. Nggih. Pertanyaan saya, lebih utama yang mana Ustaz? Ini wajib sholat fikir. Kita kerjakan setelah sholat isya, atau kita gabung dengan sholat tahajud. Oke. Itu yang pertama. Wah, kayak bertanya. Nggih. Yang kedua, menaungan tadi. Saya pernah ditanyakan Ustaz. Ditanya? Teman, nggih. Kenapa setiap sholat jenazah, sholat yang paling depan dan dengan almarhum itu ganjil susah. Terus sebenarnya begini, mereka ngomong benar susah. Iya, nggih. Pertama tentang sholat witir itu sebaiknya setelah sholat isya atau digandeng dengan tahajud nggih. Mana yang baik kan gitu toh. Tergantung kondisinya, karena dua-duanya itu dilakukan oleh sahabat dan pernah disampaikan kepada Rasulullah berkomentar semuanya baik. Apa itu? Kan Rasul pesannya kan supaya saya itu jangan tidur dulu sebelum witir, minimal 1 rakaat. Itu ya. Itu dilakukan oleh Abu Bakar. Lakukan. Jadi Abu Bakar itu mesti sebelum tidur sholat witir dulu. Tapi sahabat Umar beda. Itu kan ada bagian pengamat gitu itu Pak. Ya Rasul ini gimana kok dua sahabat ini kok berbeda? Kalau Umar itu mesti tidur dulu, kemudian baru nanti malamnya. Padahal jenengan kan supaya pesannya kan supaya witir sebelum tidur. Tapi Umar itu enggak, mesti tidur dulu baru kemudian bangun malam untuk sholat sunnah dan witir. Oh, maka Rasul tidak langsung mengomentari, cross check dulu. Itu loh, yang kita diajarkan begitu seperti oleh Rasulullah itu. Pundi saiki Abu Bakar kalau Umar ngapunten Abu Bakar kan mertuanya, enggak ya? Ya mertuane ya sungkan mbek mantune ya sungkan karena lebih tua. Ngapunten Mbah, jenengan niku napa kok jenengan mesti witir sebelum tidur? Loh saya akan menyesuaikan dengan sabda jenengan supaya pesan jenengan kan supaya saya witir sebelum tidur. Saya khawatir nanti kalau tidur dulu kebablasan. Nah maka komentarnya Rasul bagus. Abu Bakar itu orangnya sangat hati-hati. Khawatir nanti ini hilang nilai witirnya itu, maka witir dulu baru tidur. Bagus. Lah jenengan Umar nggih, mertua kan juga nggih. Kapan-kapan bicara tentang rahasia pernikahan Rasulullah. Kan betul apa tuh? Rahasia pernikahan Rasulullah. Bagaimana rahasianya dengan Hafsah itu? Nah, Abu Umar, jenengan apa Umar? Nopo kok jenengan mesti tidur dulu? Nggih, karena saya tahu jenengan pernah menyatakan afdholus sholawati ba'dal faridati, seutama-utama sholat
setelah sholat fardu adalah as-sholatu fi jawfil, sholat yang dikerjakan, sholat sunnah yang dikerjakan setelah tengah malam. Itu ya Rasulullah. Oh, punya dasar yang lain. Abah Umar itu orangnya tegas, mantap, yakin, maka dia melakukan itu, tidur dulu baru bangun malam. Bagus, dua-duanya bagus. Tinggal jenengan yang mana yang lebih merasa nyaman. Oke, itu nggih. Kebaikan Allah itu tidak kok terukur kok. Kemudian persoalan ganjil itu memang secara umum Rasul pernah menyatakan innallahal witr yuhibbul witra. Allah itu ganjil. Artinya kan cuma satu. Allah juga menyenangi yang ganjil. Makanya ada sholat witir. Alhamdulillah. Nah, berkaitan dengan itu mungkin apa hubungannya dengan tadi itu untuk ngalap berkahnya daripada kesenangan Allah yang ganjil itu, maka ganjil softnya gitu, softnya ganjil. Termasuk kita ini kan diajarkan untuk sunnahnya 3 gitu ya, ganjil kan. Tapi kalau kita masih belum yakin dengan 3 itu ditambah 1 lagi supaya yakin, tapi ditambah lagi dengan 1 supaya ganjil. Mungkin begitu harapannya Pak. Ngoten nggih. Mugi-mugi kajian menika wonten ilmu manfaat, dan ilmu yang kita peroleh bukan sebatas untuk dunia, tapi hakikat ilmu adalah ilmu yang mengantarkan kepada kehidupan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yatus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram badika ya rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah.